Like when I say home, it's Indonesia. Serious, it's here. Wow. It's not France anymore. Dunia Jadi sendiri menurut ya. lo untuk sekarang ya, bisa nggak sih si ballet atau si dancer ini dijadiin sebagai pekerjaan utama di Indonesia? In Perancis, we have a lot of like ethic and compliance rules. Jadi kita tuh nggak ada etika ya maksudnya. Cheers. Apa ini? 314. P. P. Bener gak sih? P, betul. This is P kan? This is P. Oh iya juga. Lo tau gak P apaan? Tahu dulu matematika kan? Hah? Iya matematika. Bener-bener. Bukannya fisika? Ada juga. Iya ada. Dua-duanya ada. Oh iya, both ada. Bener. Oke, main apa Din hari ini? Undang siapa lo? Enak sih. Minum dulu. Minum dulu. Enak. Jadi episode ini gue bawa temen. Sebenarnya gue kenal dia di basket. Jadi temen gue basket. Mungkin 2000, udah hampir 8 tahun gue kenal dia. Oh ya? Dia ini orang Prancis. Bonzo. Bagus. Say again. Bonjour. Bonzo. Bonzo. emang agak kurang ajar orangnya. Jadi dia orang Prancis, cuman udah tinggal di Jakarta. Dia udah kerja di Jakarta. Nanti kita tanya aja. Maksudnya dia sempat kerja di Jakarta, terus dia juga start bisnis di Jakarta. Jadi menurut gua ada banyak kisah hidupnya yang agak menarik menurut gua. Karena dia memutuskan untuk meninggalkan Prancis, tanah kelahiran dia, terus dia memilih stay untuk di Jakarta, and then survive di Jakarta juga. Oke, tapi warga negara masih? Why masih? Why not? Oh ya, Tetap ya. Main. Bro, you can speak Indonesian, serius? Dikit sih. So, we in English or Indonesian? Bebas. Oke. Kayaknya pertanyaannya tuh harusnya ke lo deh. Campur aja ya. Iya. Kalau gua mix sudah pasti. Terus dia juga sekarang katanya lagi dalam tanda kutip merintis usaha kopinya. Nanti kita This tanya-tanya. one, ya. Ya. This one. Lo bawa siapa? Kalau gue tuh bawa namanya Irninta, dipanggilnya Ninta. Okay. Jadi dia itu adalah balerina, guys. Balerina itu apa sih? Ballet. Balerina, iya, penari balet. Oh, jangan takut gitu dong. Lebih kayak bingung sih jawabnya gimana. Karena kayak udah obvious gitu loh. Oh, ya udah terus. Nah, ya Ninta nih temen gue waktu kita kuliah bareng. Nah, uniknya adalah kuliahnya itu di Fasilkom UI, ambil jurusan computer science. Fasilkom tuh bisa gue bilang IT nggak sih? Kan? IT, bisa. oke. Bisa. Nah, jadi Ninta ini tuh udah dari umur 9 tahun balet di Namarina. Dia 9 tahun. Terus habis dia itu kuliah S1, dia ke New York. Nama Rina ini apa? Nama klub, nama apa? Sekolah balet. Oke. Salah satu Sekolah sekolah balet. balet tertua, Tertua. di Indonesia. Masih ada sampai sekarang? Masih. Masih. Oke. Nah, terus dia habis kelar S1 baru ke New York. Nanti lo ceritain ya di New Yorknya tuh Boleh. tentang balet-baletnya juga tuh 2 tahun ya, Nin. Tapi kuliahnya selesai? Selesai dong. Iya, santai. On dong. time. Dan gak sampai situ ya. Jadi habis dari New York dia juga ngambil master ya, master di UK. Masternya IT atau balet? Nari sih. Nari dance juga. performance. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, jadi makanya juga menurut gue unik juga sih story-nya gitu yang bisa kita angkat ya. Karena dia akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih ke skenanya Indonesia yang I don't know sih kayak balet tuh gimana sih gitu kalau di Indonesia juga. Jadi sekarang tuh Ninta tuh berkarir atau bekerjanya nggak sesuai sama kuliahnya dong maksudnya? Apa gimana? Nah, kita tanya nanti. Oh ya udah, oke. Menarik. Menarik. Iya. Ya maksud gua tuh kan berarti nggak semua orang tuh pada akhirnya bekerja atau berkarir itu di bidang atau di apa ya, di ilmu yang Sesuai dia sama kuliahnya kan. kuliah. Ya, Iya nggak sih? Maksudnya ya kalau gua kan masih inline lah ya maksudnya. Kalau lo sesuai nggak sih? sesuai. Nah tapi kan nggak semua orang kayaknya bisa sesuai. Coba kita. Kalau Zen tuh kuliahnya di sini apa masih di Kuliah sana? di Perancis. Oh, kuliah di Prancis. Baru dapat master di Perancis. Baru ke Jakarta. Kerja di sini. Oh. Yes. Terus di sini jadi Di sini dulu CFO. CFO. Ya, CFO. 6 tahun dengan Orange. Orange itu perusahaan IT telecommunication Telco, right? telco.
Telkom. Banyak karyawan kita dari ITB, Ya. banyak sih. Ya. I see. Baru pindah ke perusahaan kedua 2 tahun yang lalu, namanya EDF, seperti PLN. Oh, energy right? Energy. Yeah. Yes. Tapi dari Perancis juga. Sekarang pindah ke bidang kopi. Nah ini F&B. Tahun berapa, bro? You pertama kali ke Indonesia? First 2015 sih. 2015. Desember. 2015. Yes. Oh, way before COVID sih. Oh iya, iya. Ya, way before COVID. Jadi gue ini ketemu sama dia mungkin Before Salad Stop, way before Oh Paul, iya. ya kan? Dulu nggak ada kan. dia agak-agak menghina negara kita ya. Ya. Like crazy, ya. 2015 itu kita baru lulus kuliah ya, 2 tahun lulus 2013 kuliah kan kita Iya, selesai. 2013. Tapi kita seumuran sama dia harusnya. Oh 33, Iya sama. Iya, 3 Iya. Kok jadi 91 ngomongin ya? umur? 91. Heeh, 91. Iya. Ya sama. Lulusnya mungkin kita bertiga bareng. Bareng ya. Karena kan gue double degree ya waktu itu ya. Oke. Dia udah kerja nih ke Indonesia. Gua lintas masih- benua. Gue masih skripsi. Emang kayaknya di podcast ini gue ya jadi kesetnya. Oke. Oke. Terus apa yang bawa dia ke Perancis? Coba lu tanya deh bahasa Inggris deh. Mungkin dia bingung. Tahu kok udah 8 tahun di Indo. What's the question? Nah, kan? Coba lu Tapi tanya. kok nanyanya aneh sih, apa yang bawa ke Perancis? Ke Jakarta, sorry Gung. Oh, Kenapa dia nggak kerja di Perancis sih? Maksud gue gitu loh. Coba lu tanya. That's a good question. Ya, bro, in English is okay, serius. Kita punya editor tuh canggih loh. Nanti, Pakai subtitle ya? ya subtitle Iya, oke. iya, pakai- Serius. mau pakai bahasa Perancis juga nggak apa-apa. Oh jangan, Iya. Kita iya aja kan. Kayak ngangguk-ngangguk aja. jangan. Wih. Jadi apa yang bawa dia ke Perancis, ke Jakarta, sorry. Kan Perancis is big country, maksud gua negara lebih maju, terus di logika gua harusnya ya dia bisa dapat income yang lebih bagus di Perancis. Mungkin gua nggak tahu ya. You understand? Yes. Ya. Itu Jawab benar. in English. Oke. Dulu Bro, in English. saya, oke. Ya campur kenapa campur. sih nggak Enggak, dia apa-apa? mikir jadinya lama. Sekalian Iya. belajar kan. Iya. No, to Indo is okay. Ya oke. Mix oke. Yes. Ya. Pertama dulu saya mau balik ke Asia karena saya sekolah 1 tahun di Cina. Oh. Yes. Belajar Chinese, Mandarin, and economy. Di dalam Kok satu temen tahun gue ini- pinter-pinter banget ya? Dalam 1 tahun ini travel everywhere. Ini beneran temennya Tiar nggak sih? Oke, Kalau bro. mau sih. And I freaking love it. Jalan terus kita Kambodia, Singapura, Indonesia belum. Nah, pas balik ke Perancis, finish my master, and then I decided to go back to Asia. Oke. Di mana-mana aja, mau Asia aja. Terus ada job opportunity online. I Kenapa apply. decide ke Asia? Itu saya ikut job opportunity aja. Oke. Ya, Asia karena I love it. I just feel comfortable here. The weather or the people, the pe- food, the vibes. the vibes. Vibes. Oke. You just feel happy here, you know. Di Prancis juga di developed country kan, tapi stres tinggi, orangnya nggak senyum. It's berat sih, tiap hari berat. Oke. In Asia is more lebih santai, right? Kerja tapi bisa enjoy life. So the work-life balance bagus. What do you mean Indonesia enjoy life, bro? Jakarta? Jakarta or Bali? Jakarta lah juga, dua tergantung. Bali chill, santai. Lo nggak bisa nge-compare dong, karena kan lo baru Jakarta aja. Oh iya. Iya kan, ya nggak? Ya, makanya saya ikut job opportunity, dapat Jakarta, siap for job, Orange. I applied, they called me, I got a job. Iya, 1 maksud bulan setelah master saya, pesawat ke Jakarta. Gokil. As simple as that. oke. Dan And tadi then what? CFO ya? Yeah. CFO itu Chief of Chief Finance. Chief Financial Finance Officer. kan? Yeah. Chief tuh berarti orang nomor 1 di finance ya? Di C-level. finance. Iya kan? Iya. Oh, oke, berarti oke juga nih temen gue ya. Baru tahu gue. Hey. Sombong ya. Nah, enggak, maksud gue poinnya apa ya? Apa yang bikin what Terus di sini sorry, tadi pertanyaan lo, it's kenapa nggak kerja di Prancis? Yeah. Gajinya bagus kan? Yeah. Kondisi bagus. harusnya ya, gue nggak tahu ya, karena gue nggak Benar. pernah kerja di Prancis. Tapi gajinya di sini misalnya 2.000 euro
Di Prancis 2.000 euro sini beda banget. Iya dong. Oh iya. Punya Prancis tapi tinggal sini jauh. Lifestyle. Lifestyle. Living cost. Living Bisa cost enjoy. accommodation ya. Itu pertama. Kedua, aku orang Muslim. Oh, by the way, berarti lo Muslim. Yes. So keturunan mana? Aljazair? Aljazair. Ya. Aljazair lo tahu nggak? Tahu. Lo tahu Zinedine Zidane nggak? Ya, you know Zinedine Zidane? Jangan gitu dong. Gue harus lihat pintar di sini. Pressure Yeah, tiba-tiba. that's it. Nah, Jakarta, Indonesia is so good, right? You can eat everywhere, you can like Ya, bener sholat sih bisa kalau di mana-mana. itu. Yeah. Stasiun bensin ada tempat salat. Crazy, man. In Indo. Ya, So in France? nggak ada, Oh ya? nggak bisa. Lo tahu nggak di Fran- PBU ada musola? Tapi Prancis tuh masih rasisnya tinggi. Tinggi. Till now. Diskriminasi tinggi. Kayak lu Masih. pernah denger nggak sih Ada pros and cons, tapi ya banyak sih. sampai hari ini? Sampai hari. Lebih sekarang. Oh ya? Yes. Karena pemimpin. Karena dari government, dari Oh ya, government. Yes. Dari culture-nya juga Polisi sih. lebih ke extreme rights. Jadi kalau gua ke Prancis nih gua masuk kulit hitam kali ya. Lo Gue nggak mau ngomong apa-apa. Bukan kita Gue ngomong takut. ya. Jadi, bro, berapa tahun di Jakarta awalnya? Awalnya yang tadi tes kerja itu? kerja 2 tahun. Ah, 2 Yes. tahun. And I then said, you decide, I will go back to France. oh, And then I don't go back. And then the next year, I will go back. And then I don't go back. Oke. Sampai sekarang. But your family still live there. Tetap situ. Are you Ah. planning to go back there someday? No. Oke. kan? Serius. Banyak I think tahu sekarang, teman-teman gua. I feel like when I say home, it's Indonesia. Serious. It's here. Wow. It's not France anymore. Home gue padahal Padahal gua pengen banget tuh ke Paris. Paris is good, like shopping bagus. Ya, ya, it's true. Weather bagus, macet tidak ada, hujan deras tidak Kriminal ada. tinggi tapi kan. Kriminal. For you guys. Oh, for turis. Tourist, yes, that's true. Itu negatif yang difference, right? It's a bit risky ya. Tapi tergantung juga where you go. Gak apa-apa, aku guide. You come on. I'll be your guide. Tapi dia aja di sini. Jadi gue mikir kayaknya Jakarta emang lebih oke dari Prancis. Jakarta is very safe. Surprisingly, Jakarta super, yes. Bro, you come to Palembang, bro. Oh ya, beda ya. enggak, mesti commute-nya naik KRL dulu gitu loh. Iya, Kalau kan? naik mobil mah ya safe Iya, dong. karena dia kan kelasnya That's true. mungkin Ya kan? gitu. Dia nggak naik KRL, terus dia nggak nyobain Bus. Iya, belum ngerasain berarti. Jangan public transportation, bro. I mean, I got stole my phone actually, like 3 tahun yang lalu. oh iya, I know. Remember? I know. After play basketball, right? After play Iya, I know. di mana? Senayan. Enggak, di ada KL. di daerah situlah pokoknya Jakarta Selatan. Ya kita nggak boleh sebut nama daerah. Terus gue lagi ada basket sama dia malam memang, selesainya jam 10. Jam 10 dia naik motor ya, Gojek ya. Motor. Naik Gojek, Sini motor. terus lagi nelfon atau lagi ini diambil sama orang HP-nya. Dan seingat gue baru beli lagi tuh iPhone baru keluarnya tuh. Itu sebelum Idul Fitri. Ya emang kriminal tinggi kan Iya, biasanya. benar. Emang ini. Ya, Iya, iya, iya. Saya benar. belajar Iya. gitu. Nah, sekarang HP di sini. Ya. Terus did you report it to the police? No. HP ini iPhone baru. Cicil 1 bulan belum bayar. Udah cukup. Sayang ya. Kita jangan rempet-rempet ke sana ya. Tapi it's okay, it's all good. Like masih bagus. Ya masih oke lah, 3 tahun cuma sekali kan. Exactly. Kecopetan. 9 tahun only once. Ya, It's nothing. oke lah. Oke. Oke. Banget. Kita lari ke Ninta, coba. Ya, kalau Lo kita- gimana nih cerita keliling dunia lo tadi tuh gua pengen denger dulu. Dunia juga. Ya tadi kan hari ini bilang lo sempat ke Dari mana Amerika. nih ceritanya gue bingung. Mungkin samain aja kali kayak kenapa lo akhirnya mutusin ke Indonesia lagi Iya. gitu daripada lo berkarir di UK ya terakhir kan. Kalau nggak salah di New York lo juga udah ada performance gitu kan. Lebih ke UK sih waktu Oh, di itu. UK Sempet ya? tour UK sama Europe juga beberapa. Dia tuh negara serius di situ. banget balerinanya. Boleh juga. Impressive. Nanti gue kasih sisipin foto di sini. Mulai umur berapa sih Nin anak-anak bisa belajar balet tuh? Kan Sebenarnya gua dari punya anak cewek nih, Sebenarnya maksudnya. dari umur 3 tahun tuh udah bisa. Cuman itu masih yang kayak main-main lah istilahnya. Jadi kayak Lucu-lucu aja diajarin, ya? diajarin gerak koordinasi tapi lewat permainan gitu. Cuman Seriusnya dicampur tuh di musik segala 9 macam. tahun gitu. Kalau mau mulai serius yang benar-benar ada kurikulumnya
ada ujiannya segala macam tuh di 5 tahun sebenarnya. Kurikulumnya tuh kayak satu dunia sama atau Jadi balet itu sebenarnya punya beberapa sistem, jadi tergantung di negaranya masing-masing gitu. Kalau di Namarina itu dia ngambil sistemnya dari RAD, Royal Academy of Dance, itu di London gitu. Jadi Rusia punya ininya sendiri, sistemnya sendiri, Vaganova, ntar Australia punya ininya sendiri. makanya lo gitu. ngambil S2-nya juga di UK. Apa itu enggak? Enggak juga sih Enggak relevan. sebenarnya, karena pas di sana udah lebih beda kan style yang dipelajarin, yang gue pelajarin tuh beda, lebih ke kontemporer gitu. Tapi lo maksud gua ngambil di UK itu biaya sendiri atau ada beasiswa dari Namarina atau gimana? Ada beasiswanya juga. Oh, berarti itu gara-gara lo berprestasi tadi maksud gua. Atau gimana? Iya, kebetulan Iya. Kebetulan karena lo ambil ya beasiswa juga dari sana, jadi ya udah dijalanin, terus ya udah akhirnya balik lagi ke Namarina sebagai pengajar juga. Oh, berapa tahun nih di UK? Maksudnya Di UK totalnya waktu itu. lo berkarir di UK? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa? Pertanyaan yang sama, kenapa lo putusin balik ke sini? Ya karena sebenarnya ngelihat ini juga sih, apa namanya, dunia tari di Indonesia kayaknya sebenarnya punya banyak talenta, tapi tuh kayak apa ya, ya pengen ngebangun lah intinya, ya pengen bantu gitu loh, karena sebenarnya talenta-talenta di Indonesia juga nggak kalah kan sama di luar gitu, dan bahkan dengan apa namanya, keberagaman apa kekayaan yang Indonesia punya, itu sebenarnya kan kita bisa maksimalin ya, Bisa maju. bisa kita gabung gitu. Tapi kan Balet kayaknya sama tradisi duitnya gitu. lebih kencang di sono. Enggak juga. Oh ya? Di sana struggle juga sebenarnya. Oh, sih. Ya tergantung juga sih, karena ya emang di sana mungkin udah lebih diapresiasi lah ya seni. Di sana tuh dari pemerintahnya juga udah lebih mengapresiasi gitulah sedunia seni di sana. Kalau di sini kan masih belum segitunya ya. Ya, nanti coba kita sampein ke pemerintah. Tapi kalau di sana sendiri tuh kayak dancer itu tuh udah jadi kayak occupations yang maksudnya dia punya kontrak kerja Bener. tetap gitu. Iya. Oh, Yang udah ya? bisa dibilang tuh hampir setara lah sama profesi lainnya. Di sini kan kayak masih di Kalau sih kayak masih freelancer kan, ya, maksudnya iya. kayak jatuhnya per performance atau per belum apa ada yang gitu. benar-benar ada apa ya, profesional dancer gitu tuh mungkin jarang banget kita temuin di sini. Mulai ada sih, mulai kebangun gitu di sini tuh juga. Menurut gue udah maju banget tuh dunia. Jadi seninya. menurut lo untuk sekarang ya, bisa nggak sih si ballet atau si dancer ini dijadiin sebagai pekerjaan utama di Indonesia sekarang? Maksud gua sebagai mata pencarian utama berkarir, maksudnya emang dia hidup aja dari ballet tuh, dari nari. Dan berkarir maksudnya Berkarir, jadi kayak emang ada jenjang karirnya dan dia bisa getting money dari situ, maksudnya bisa nggak menurut lo untuk saat ini? Untuk saat ini ya belum sih kalau gue bilang ya, karena ya itu dukungan apa namanya, sponsor ini aja gitu, kita masih struggling banget untuk bisa funding kita sendiri gitu, untuk nyari sponsor segala macam. Jadi Berarti tuh memang ya berat. si ballet ini bertahan memang karena masih ada orang-orang gila yang suka ballet aja gitu, maksudnya suka mengembangkan ballet. Gila dalam artian gini, gila itu dia mau spending duit gitu maksud gue. mungkin buat anak-anak kecil kali ya. Kayak Iya, parents- soalnya kan parents ya gitu. balet kan emang identiknya dengan apa, beauty, kecantikan, terus yang kayak anak-anak kan princess gitu-gitu. Tapi kan. bukannya ballet tuh gue dengar sering cedera ya, maksudnya Oh sering. iya, kalau emang lo bener-bener mendalami sampai bener-bener apa namanya, pengen jadiin itu passion lo, ya pasti ada struggle-nya, ada apa namanya, pengorbanan-pengorbanan yang Apa harus aja lo nih lakuin. dari badan lo ini, apa aja yang udah apa patah Soalnya apa? balet itu kan apa ya, precise banget ya. Salah satu apa namanya, seni, bahkan bisa dibilang tuh penari-penari balet tuh atlet sebenarnya, karena mereka benar-benar untuk bisa apa namanya, melakukan gerakan-gerakan sulit kayak split di udara, grand jeté. Disiplin tinggi ya. Ya, disiplin yang tinggi itu tuh apa namanya, nggak gampang gitu. Udah gitu kan dengan apa namanya, harus berdiri di ujung kaki segala macam, itu juga butuh latihan yang rutin banget, intensif banget, sampai akhirnya kaki lo bisa benar-benar kuat untuk berdiri di ujung kaki. Itu juga nggak instan gitu. Ya. Banyak banget latihannya.
Jadi memang latihannya keras dan emang lo Bener. harus ngorbanin. Tapi lo tadi sambil kuliah di UI tadi tetap balet. Maksud gua lo bagi waktunya Bener. gimana sih maksud gua? Kan balet kayak kuliah Banyakan tepat baletnya waktu sih katanya. Banyakan baletnya. Lebih kupu-kupu gitu dulu. Makanya dia tuh gue amazed banget karena Kalian dia ini sekelas nggak kuliah sih? pulang. sekelas banget. Kita Iya, sekelas kayak banget semuanya lagi. satu SKS semua kan. Iya. Maksudnya mata kuliah dan gitu. Dan dia kayak dia juga bagus ya. Maksud gue tetap sangat memuaskan. IPK lo bener gak sih? IPK Di atas 3 ya, kan di atas pasti. 3 sih. Ya kan, di atas 3. Terus lulusnya tuh 4 tahun, terus baletnya tuh jalan terus. Makanya menurut gue tuh dia Halo. berbeda sama orang yang gue kenal gitu. Jadi bisa dibilang belum bisa nih. Gue jadiin misalnya gue punya anak cewek nih. Ayo kamu balet aja. Ayah dukung misalnya. Nanti bisa berkarir di balet, jadi kamu penari balet profesional, bisa dapat duit dari situ. Utama ya maksud gue. Belum bisa tuh. Lo berani ngomong gitu? Kalau sekarang nih ya, Iya, iya, kita sekarang. ngomongin sekarang nih dia udah mau kerja sekarang. Kalau dia masih kecil mungkin nanti pas gede udah bisa kali, mudah-mudahan ya. Tapi Oh. mungkin gak di skenanya Indonesia kali ya. Maksudnya, ya gak sih? Kayak di luar juga Iya, gitu loh prosesnya berprofesinya. kayaknya masih panjang ya. Kalau di Tapi Asia, ya hopefully. Ya kalau di Asia, Nah, Asia mungkin bisa lebih ya Singapura aja udah Ya. ini ya. recognize Maksudnya udah orang-orang udah lebih banyak yang appreciate. Bro, kalau di Prancis balet ada terkenal famous? Of course. iyalah. ada. Oh ya? Of course. Opera Paris is very famous. Tahu nggak? Hah? Apa katanya? Ada tempatnya. Oh, ini nih. Kok Sorry bilang- ya, sorry. Bukan. Ada tempatnya Kabilan apa? namanya l'Opéra de Paris. L'Opéra de Opera Paris. di situ L'Opéra de di teater Paris. lah, seperti teater. They have all the music show di situ ya. Iya, kita sempat ngedatengin salah satu guru dari sana. Oh wow. Okay. Dominic Genevois jadi koreografernya di Namarina Udah sempat. bingung gue, udah kayak Dominic. BTW kalau misalnya balet itu tuh ngaruh gak sih sama postur tubuh? Maksudnya Indonesia kan ya Iya, kecil-kecil ya. soalnya tuh gue lihat penari balet tuh badannya tuh slim, Terus tinggi-tinggi biasanya tinggi kan. gitu. Tadi gue belum dijawab. Lu ada yang cedera nggak sampai sekarang? Maksudnya ada yang udah operasi 2 kali. apa tuh? Operasi lutut. Apa, ACL? Sama ACL sama ACL bro? operasi Basketball ya? Iya. ankle. Dia tuh gara-gara main basket. Oh iya. Oh. Ini gara-gara main Lo main basket yang juga? Lutut, Bro. tapi main basket-basketan doang gitu. Basket-basketan. Basket-basketan sama ankle. Ankle Terus pernah dislokasi juga tempurung lututnya. keras juga baletnya. Ya of Of course. course. Iya, sebenarnya tergantung. Jadi tiap orang tuh kan punya bentuk badan masing-masing, punya tipe apa namanya? Punya tipe badannya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan gue tuh kata dokter tuh hypermobile. Jadi emang yang kalau nggak dikuatin otot-ototnya tuh gampang banget cedera gitu. Nah, tapi kan Makanya jadi- dengan lo balet kan bukan itu menguatkan otot lo ya. Harus diimbangi sama strengthening exercise. Oh. Gitu. Terus ketika kalian kan udah keluar negeri nih ya, maksud gua dari lo udah keluar atau season memang dari luar? Season dulu deh. Maksud gua apa challenges-nya? Tantangan lo ketika lo first time in Jakarta, Indonesia, kan pasti berubah tuh dari kultur, dari orang-orangnya, dari gaya pemerintahnya. Maksud gua apa nih dari Prancis? Oh begini, oh ternyata Jakarta gini ya, oh ternyata orangnya begini ya, oh ternyata kerja di Jakarta begini ya, bro. Telas. Gampang ini. Ah. Oke. Yang pertama macet. Oh yeah, that was Macet. crazy. Traffic. 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 When I came, I was shocked. Padahal tuh 2015 ya tadi. Iya. Ya udah macet dong. Ya, tapi Ganjil genap sekarang belum ada. sekarang lebih macet lagi. Oh bro. dulu 3 in 1 bro. Masih 3 in 1, bener gak sih? Iya, 3 in dulu 1 3 ya? in 1. Dalam satu mobil itu ada jam-jam tertentu lo minimal ada 3 orang. Yes. Yes. Oh dia nggak ngalamin kayaknya. Oke terus Macet. Apalagi ya? makanan mungkin food. Makanan pedas. Oh spicy. Spicy food. Tapi sekarang udah bisa dong. Oh udah. Oh, udah. You wanna test me? Makan Tai- padang? Bisa. Bisa. Bisa lah. Nice. Rendang. Taichan bro, you know Taichan? Taichan no susah. Ah, Taichan. Taichan enak sih. Tapi pedes banget, Bro. Pedas. Cabenya pedas itu. Bener-bener cabe doang soalnya. Yang merah itu kan. Ya. Terus kultur kerja, maksud gua secara di kantor kan orang Indo juga kan?
Orang Indo, yes. Gimana The tuh? whole team is Indonesian actually. Iya, iya. So, Oh, Apakah emang orang-orangnya pemalas maksudnya? no, I mean, okay, it's different. Ya. In France, we are more direct. oh iya, Komunikasi kita langsung lanjut. agree. Di sini mirip culture Japanese. Sungkan-sungkanan gitu. Ya, motor-motor sebelum Oh, bilang nggak to the cuma- point maksudnya. Tanpa sungkan Nggak to the gitu. point. Orang Oh. Jawa Alright. banget. Kenapa? Jangan Itu bawa-bawa bukan Jawa wajah, dong. right? You have to Gue keep Jawa. your face. Yeah. Nama makanya. Iya. So itu yang pertama, it's alright. Yeah, yeah, I had to adapt. Terus sabar. Karena sini lebih prosesnya kadang-kadang lebih slow pace. Slow pace tuh. What do you mean slow pace? I mean administration, Yeah. ya kan di sini lebih Administration it means government? Next question. Okay, next. Terus apa lagi ya? Oh ya, I see that the main work you do hasilnya ya, Yeah. it's not at the office, bukan di kantor, it's after. Oh iya. You don't make deal dari jam 9 pagi sampai Oh, jam yeah. 5. You make deal after. Where? Bar, coffee, golf, Ya. golf lah. Entertaining lah ya. Entertaining. Entertaining. Ya, tahu, ini aja. And this is what I noticed, right? So Indonesia is a lot of about relations. So Relationship. bro, so in France there's nothing, no entertain? Ada tapi beda. Apa bedanya? Beda. What's beda. different? Di Perancis we have a lot of like ethic and compliance rules. Jadi kita tuh nggak ada etika ya maksudnya? No, maksud saya Maksudnya orang-orang Indonesia ini nggak ada etika maksudnya? ada. Tapi Lebih. di situ like Switzerland, you know, very strict like Singapore. So people are scared, you know, takut. When you work for big corporation, you have to make sure nothing happen. Di sini juga takut tuh. Enggak deh. Tapi nggak segitunya, nggak segitunya. Di sini udah bagi-bagi kue, Bro. Ini it's part of the culture, right? Ini di sini apa di mana? Di Konoha kan, bukan di Indonesia kan? Konoha. Negara lain kan? Lu bahas negara lain apa bahas Indonesia? Oh, Konoha deh. Takutnya habis Apalagi? podcast ini mobil gua diikutin juga nih. Terus? Terus kerja sini pakai WhatsApp. Oh iya. I was shocked when I came here. Semuanya Yeah. pakai WhatsApp. Kirim kontrak pakai WhatsApp. Oh, untuk yang legal-legal resmi maksudnya? Communication Iya, iya, iya. pakai WhatsApp. Di Dia Prancis bingung. pakai apa? Kenapa ya gitu? Pakai ini Email. Teams atau Gmail itu. ya kan. Dan Ya di sini mungkin juga, pakai- bro. Enggak lah, mostly WhatsApp. Thank you. Ya ada sih Iya. yang Google. So this is what I had to learn. Like everything is like this. I had to adapt and learn. Yeah. Terus masalah ini, bro, maksudnya setelah dari Prancis, nightlife gimana Jakarta? Maksudnya Nightlife here? ya like Senopati, you know? Maksudnya dibandingin Prancis maksud gua. Kenapa muka lo kayak gitu sih? Ya kan? Jadi ya, like, you know, Mukanya Enggak, maksud gua gimana kehidupan malam di sini sama di itu? kayak lebih dia mau cerita well, gitu. I didn't party much in France actually. Oh, dia alim ya. Enggak. Dia alim. Dia ini di Prancis tuh anak rumahan katanya. Anak Roman, yes. Ya. Oh di sini nggak rumahan lagi. Kalau di sini kan Tetap pakai Netflix. tetap tapi agak longgar dikit. Di sini lebih, I mean, everyone is going outside di sini kan. Oh iya benar. Nah, that's why. Ya. But nightlife is great. Jakarta, I think, is one of the best city Oh ya? to have fun. Yes. Oh, really? Oh yeah. I mean, you see the big club, right? H Club. Edge Club Kenapa di Jakarta? Kenapa the biggest club in Asia? Kenapa di sini? emang Edge Club itu the biggest The club? biggest club in Asia. Oh, baru tahu gua. Soalnya gua belum Oh, pernah. gue nggak mainan Karena tahu soalnya. potensi tinggi. People like to party here. Bali? Bali lah. Bali udah tahu. Oh, Bali is Bali katanya. Bali baby, right? Yeah. Oke. Jadi enakan nongkrong di Jakarta atau di Perancis kalau malam? Di sini. Sini Rin. Jauh. Ngapain lo jauh-jauh ke Perancis? Jauh. Kalau Dan di mahal Perancis di tuh Perancis. juga restorannya udah tutup sore-sore nggak sih? Yes. Iya kan? Yes. I love Kayak this here. shopping Oh, mall iya. gitu Kenapa? juga. Kenapa? Di sini di Prancis everything close on Saturday. Sunday nggak kerja, nggak ada tutup. Yap. Terus semuanya tutup jam 8 malam udah. Ya. Jadi orang-orang Perancis hari Minggu ngapain? Olahraga. Nggak tahu deh gue. Tidur, santai, family. Sama keluarga, Family. family time. Ya, ya. Baru tahu. Nggak jadi deh pindah ke sana. Nggak bisa party ya. Sulit. This is so good right here. Everything open early, close late, Yeah. every day.
Karena Mau makan Indomie bisa ke SCBD kan, ada Ya. Bener Kmart. lagi. ya. 24 jam. 24 Iya. jam. Exactly. Tapi di Perancis kayak junk food itu 24 jam. Kayak, Enggak. hah? Jadi kalau orang Perancis lapar malam-malam gimana sih? Ada McDonald's. Oh iya. And, Gua udah nggak nyebut merek, anjir. Dia sebut merek lagi. Gak apa-apa, nanti dia mau placement di kita. Oh ada, tetap McD ada. Ada, tapi fast food chain itu aja. Iya. Kalau mau sate Taichan atau Warkop gitu ya, nggak ada. Warkop nggak ada. Ya. Lo Nin, gimana lo? Dari mana tadi? UK, US, balik ke Indo apa yang culture shock lo? Pasti ada dong, Ya, maksud gua. mungkin karena udah sebelumnya tinggal di Indonesia juga sih ya, jadi maksudnya udah tahu lah kurang lebih kayak gimana skenanya di sini. Tapi kalau dari lo lebih suka tinggal di mana? Waduh, sulit sih karena tiap negara ada pro and kontranya masing-masing. Ayolah, jangan kepo. Tadi Coba. dia dengan tegas Jakarta gua kata. Iya makanya, ayo Nin, ayo. Orang Perancis aja bilang gua Jakarta. Remember, straight to the point. Enggak, soalnya masih suka kangen. Nah, orang Indo kan? Iya, orang Indo. Emang orang Indo gua kan? ngaku. Muter-muter. Muter-muter. Muter-muter ke laut abis itu. Orang Indo tulen ya. Ya tapi emang bener pasti kalau di sini kan kayak semua gampang, Gojek apa segala gosen ada semua gitu. Di sana nggak ada, tapi ya di satu sisi sisi seninya lebih berkembang di sana, lebih gampang untuk kayak nonton pertunjukan yang berkualitas bla 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 gitu. Jadi kayak kadang kangen juga, tapi di sini juga nyaman gitu. Jadi Berarti ya mungkin kalau untuk tempat tinggal lo lebih milih sini kali ya. Tapi kalau Bisa. untuk kayak turis berkarir aja atau pengennya di sana. luar gitu. Kali ya. Iya, iya, iya. Tergantung juga priorities, right? Benar. Hidup Ya ditambah prioritasnya. Mungkin udah berkeluarga juga oh, jadi jadi ya. Oh, dia waktu di sana belum berkeluarga soalnya. Belum. tapi keluarga support tentang kebaletan lo ini. Support, alhamdulillah ya. Tapi punya syarat kan? Syaratnya lo S1-nya Iya harus benar lagi. Waktu Iya. dulu ya paling nggak kayak harus S1 yang benar tuh maksudnya ya kayak mau ambil dokter kayak komputer apa ya biasa kan mindset orang tua Itu tadi. orang tua pada umumnya di sini gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi sekarang kan tadi Zen udah ceritakan kan, maksud gua dia tuh udah dari Prancis memilih untuk stay dan tinggal di Jakarta. Terus sekarang itu dia mencoba juga nih. Gue juga bingung sih gimana caranya orang asing tuh mau berbisnis di sini. Maksudnya tapi dia menjalankan sendiri loh. Maksudnya Oh, lo nggak pakai partner? No partner. Ada partner. partner tapi boleh juga kan? Boleh juga. Boleh juga. Kita berdua. Berdua. Yes. Nah, maksud gue tuh kan biasanya orang asing tuh cuman gue mau bikin ini naruh duit. Ini kan dia yang running. Iya, 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 iya. Apa bro? Coba cerita. Apa yang lagi lo jalanin sekarang? Maksudnya after tadi di telco dan di PLN udah nggak sekarang kan? Udah nggak? Ya. Udah Dia pindah. pure bisnis sekarang. Ya. Coffee ini kan? Coffee. Iya. Iya. Kenapa coffee bro? Bro, coba cerita I sedikit. mean, come on, coffee culture di sini, it's crazy ya. Ya masuknya komoditi kan di sini Commodity. juga. Everyone love coffee di sini. Everyone needs coffee juga ya. Kerja pas pakai kopi, minum, ngobrol. Itu yang pertama. Kedua, market coffee di sini, right? Jauh dari saturated. You think the market is saturated, but it's not. Jakarta Selatan mungkin saturated. Tapi kalau lihat dari Jabodetabek atau di luar, potensi masih tinggi. Oh, ini berarti di mana? Ini di mana? Saat ini baru pertama di Jakarta. Di mana bro? Mungkin Rencana dikasih kita tahu aja. Di Pancoran. Oh, di Pancoran. Avenue. Wah, deket. Yes. Dekat dari mana? Deketan gua. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Oh, jauh. Oh, dekat. Dia di basement. deket. Jangan gitu. Ada yang di ruang orang ngepel-ngepel. Nah itu. Pak, kopi, Pak. Iya. Oh, Iya. berarti ini ada kayak coffee shopnya juga atau banyaknya lebih ke online order, Apa sih namanya? GoFood gitu? 314. Apa? 314. Karena kenapa It means- 314? Ya, apa? Nah, simple question. Itu we decided to create the business tanggal 14 bulan Maret. Ya. Gua kira bule tuh pinter. Simple, Nah, itu kreatif loh. simple aja. Ya, ya, ya. Percuma dia bilang tadi mau dari master dari Cina bla bla bla. Bikin nama aja. Enggak ada. Nggak ada. 314 terus enggak tahu. Tuh kan emang akademis tuh nggak mempengaruhi tahu sebenarnya. Dia bikin namanya cuma 14 Maret. Loh, tapi jadi pil. Jadi the logo became after.
Yes. And everyone. Padahal and ini also jadinya tuh tanggal 13 gue yakin kita sebenarnya. juga mau logo yang mirip Arabica, you know? Oh ya, Arabica Arabica. logo, everyone remember ya kan? Ya, Iya. ya. B, it's also like a cool, easy to remember logo. Itu Sekarang satu satu uh, cabang. and then what's next? Tahun ini insyaallah kedua, hopefully. Di mana rencana? And kita fokus simple. 314 is all about quality Oke. and convenience. Quality karena kita kerja pakai lokal biji. Biji lokal biji. Ngomong aja susah dia. Ya nggak apa-apa sih, kok galak sih. Iya sih. Bro, it's different when you say biji lokal and lokal biji. Iya, biji lokal. Iya iya kan, beda nggak? Beda banget. Beda. Beda Local dong. beans ya. Biji lokal biji itu udah beda. Ya. Ya. Ada signaturenya bro. Bisa, hah? Ada. Apa tuh? Nah, minum kita signature aren pakai susu spesial itu bestseller kita. Susu spesial. Susu spesial. Itu Gak boleh Langsung tahu ya? tuh susu spesialnya tuh apa sih? Langsung dari sumbernya. Itu seperti Coca-Cola ada resipi. Kita juga punya. Oke. Maksudnya kayak dia susu sapi atau susu apa Mix gitu? campur vegetable sama sapi. Oke. Nice. Berarti lo juga bisa jadi baristanya juga atau? Bisa. Oh ya? Ya. Ini Sedikit baru belajar sih. bro, ini Nice. kalian berarti invest sendiri. Invest sendiri sama teman. Open invest nggak buat orang luar, misalnya ada orang lokal yang banyak duit, gue mau gede Buka ini. franchise, Iya, buka franchise franchise. misalnya. Nah, saat ini CP. we had 2 person coming to us to offer franchise. Oh. Kita buka dari bulan April saja. Sekarang sudah ada interest untuk franchise. Oh baru dari So April, bersyukur. nice. It's crazy because it wasn't easy. It Ya, wasn't pasti easy sih. and kompetisi tinggi. And kita mau kasih we want to offer to people cheap coffee, affordable coffee, tapi kualitas tinggi. Itu challenge Ya. yang berat di sini. Ya itu udah Biasanya kontradiksi sih. quality tinggi, harga tinggi juga. Iya, Ya kan? harus Atau kadang-kadang quality turun tapi harga juga tinggi. Ya kan? Emang, Nah. behave. Jangan sebut merek. Kompetitor lain ya. Nanti agak bibip dikit ya. Ya, ya. Apa? Kan lagi di boykot. Oh iya. Terus, no, I mean, they have a good marketing. Tapi let's be honest, right? The coffee quality is good. Tapi if you look at local coffee di sini jauh banget. Iya. Coffee di sini bagus banget. So, maksud gue gini, plannya you fokus di coffee or looking for some job beside? It's a good question. Ya. Bagus. Soalnya gini Rin, maksud gue gini ya, kita aja orang lokal tuh belum bisa tentu survive hidup di sini, kayak baru ngeritis susah, ngerti nggak maksud gue? Apalagi kan dia bule, maksud gue dia bule, terus kalau dia cuma usaha berarti duitnya banyak banget dong, tabungannya. Ya kan udah jadi CFO. Iya, maksud gue itu apakah emang dia plannya akan berkarir lagi di Jakarta, and kopinya tetap jalan, atau emang enggak, gue mau kopi doang. Saat ini kopi doang. Karena potensi lumayan tinggi, growth-nya cepat, right? And we have something. I want to take risk. I think there is one country in Yeah. Asia where you can take risk. Yeah. Jakarta. And I think that's why also maybe you come back here because you know potensi di sini tinggi. Yep. Kan? Other countries lifestyle is good, ya kan? Yes. But if you want to do something for yourself, it's here. And it's now. Agree sih. Not in 10 years, it's now. Jakarta is booming. Yeah. GDP 5%. Tapi udah mau pindah bro, ibu kota ke IKN katanya. Ya. Kan nggak Politik. ngaruh. Oh iya, iya. Aktivitas masih sini. Aktivitas right? masih sini. Lo Nin, lo apa sekarang Apa tuh? aktivitas lo? Maksudnya emang masih balet atau emang lo ternyata Masih latihan. terus berkarir? Apakah Terus balik ke IT masih- lagi apa gimana? Di IT juga masih diterusin dong. Oh, jadi dia Ini mah setelah ada safety netnya. Maksudnya ya si IT-nya itu bisa jadi mengimbangi gitu kan Benar. dengan ininya. ya berarti dia kepake dong ilmu kuliahnya berarti. Baru-baru ini kayaknya. selama ini nggak kepake ya? Yang kemarin-kemarin kan emang masih fokus banget di nari kan, sekolah segala macam gitu. Oh tapi dia pas waktu lagi di New York juga, lo juga jadi engineer kan? Iya. Nah buat nambah-nambah Sempet jajan bantu. juga. Di salah satu dance company di sana lah. Lumayan. Lumayan. Kayak gitu. Terakhir kali ya,
terakhir buat Zen, apa Zen? Saran buat foreigner misalnya orang-orang asing yang mau berkarir atau bekerja di Jakarta. Maksudnya ada Or saran? like recommendations. Ya, recommendation advice. or ya. Iya, ada. Be open-minded, Yeah. right? In Jakarta is very diverse, so you need to be open-minded, accept different cultures. Ya, setuju. Kan di mana-mana aja beda banget, bahasanya beda, orangnya kelihatan beda, semuanya beda. Itu pertama. Kedua, be flexible. Ya, of course. Sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel. Ini kayaknya bukan Jakarta deh, Indonesia. Indonesia. Yes. Makin luar Jakarta lebih fleksibel lagi. Yes. Ketiga, last one, build your own network. Ya. Ya, itu setuju sih. Ya. Penting. Something I didn't do when I came is build my own network. That's my mistake. And now I'm learning to catch up, build your connection, build your friendship, and also don't stay stuck like sama misalnya sama orang bule, right? Ya. Don't stay with the orang bule. Ya, ya. Ya kan mingle, mix up. Play with local ya. Ya kan play with lokal. Makanya. Beat the lokal juga. and makan juga, jangan makan croissant every day, ya kan, atau burger atau french fries, like coba sih kan nasi padang atau martabak. Oh, it's been a while actually. It's been a while. Yes, it's been a while. And Indomie, nah itu. So basically integrate yourself. That's my last advice for newcomers. And Jakarta masih jauh bro, if I may finish. Expatriate, how many do you think there is expatriate in Indo? Berapa? Tahu bro. Wah, nggak tahu lagi. Di Bali yang banyak yang pasti di Canggu sama di Seminyak tuh. Orang Rusia, Jerman. Kayaknya banyak tuh di Canggu-Canggu. 350,000 expatriates. Tahu kan di dia ya. Indonesia. Itu it's less than 1% of the population di Indonesia. 0.5%. You see the potential for expatriates to come here and help the country. Wait, Tapi iya sih. tapi sebelum lo tutup, maksud gue gini. Seberapa sulit ya orang asing tuh buat kerja atau secara izin kerja buat atau berkarir di Indonesia maksudnya, ataukah itu mahal buat misalnya kan mereka harus ngurus izin kitas gitu loh maksud gue. Kita biasanya dari perusahaan. Oh, rekomendasi. Ya, perusahaan yang bayar. Tapi kalau datang sendiri, pribadi susah, harus dapat sponsor. Itu yang legal proses masih berat sih, that's true. Setiap tahun I have to apply for my new kitas Every year. every year. Nah, dengan sekarang lo punya bisnis kayak gini, berarti Tetap. tetap juga ya? Tetap. Sekarang ada baru itu golden visa. Ya, ya, ini. Oh, iya. Baru keluar. Ya. Tapi harus dapat duit yang I forgot like quite heavy. I think $1 million di atas. Jauh. Sulit juga ya. Jauh. Terus itu buat 5 tahun sampai 10 tahun duration. So it's not permanent. Ya. Tapi sebenarnya banyak nggak sih advantages dari sebagai expat di Indonesia gitu? Maksudnya kalau kita nih, kalau keluar kan kita jadi imigran. Tapi kalau orang bule kesini itu dibilangnya expat kan? Yes. Nah itu Jadi lebih berarti keren ya? Iya. Dan maksud gue pun punya pengalaman gitu, kayak beberapa temen gue tuh nge-hire expat. Oke. Sebenarnya dibilang pinter banget tuh juga enggak. Cuma karena emang dia itu di kita tuh kita ngeliat expat tuh kayak langsung look Jadi up langsung gitu, jiper ngerti gitu nggak ya? sih? Langsung Iya. jiper. Wah, orang luar nih gitu. Iya, kayak, Sih. iya gitu. Padahal kalau ngomongin misalnya tahu atau enggak ya mungkin bisa jadi sama. So-so aja gitu Nah ya. kalau lu sendiri punya nggak tuh kayak pengalaman? Enggak, karena kalau dari gue ya, So-so. kalau dari gue tuh malah, ini sorry ya, not personal ya maksudnya. Boleh di podcast. Kalau dari gue, orang-orang asing yang di Indonesia tuh malah orang-orang yang bodoh di sana maksud gue. Ya dia nggak dapat kerjaan di negara dia. Ini sorry, not for you ya. Jadi dia nggak bisa bersaing di negara asalnya. And then kenapa dia mencoba keberuntungan ke negara lain, maksud gue gitu loh. Ya probably banyaknya kayak gitu. Iya kan? Atau orang, let's say orang yang banyak, orang China, India misalnya, yang emang dia udah nggak bisa dapat kerja di sana. Oh, lu ke Indonesia aja tuh, masih banyak lu kerjaan yang gaji gede, bla bla bla. Padahal di sana dia bego gitu, misalnya. Di Setuju nggak? sana biasa aja gitu. Ya bego lah pokoknya. Menengah Make standar. sense. Iya. What you say. Seperti football player, right, juga. Ya, olahraga misalnya dia di Amerika. Lo kalau main basket di Amerika ya sulit lah bersaingnya sama NBA, timnas bla bla bla. Tapi
di sini. Tapi lo Amerika datang ke Indonesia, lo bisa lompat-lompat, ngedang segala macam. Wah, keren banget. Padahal di sana mungkin mainnya di pinggir jalan, boy. Iya, tapi kan itu kan mungkin kalau kayak itu karena memang talent pool-nya di dia tuh emang lebih tinggi dari di Indonesia. Iya, ngerti makanya nggak that's sih? why makanya standar kita Iya, aja sebenarnya. standarnya kita kurang kan. Tapi kalau yang tadi case-nya gue tuh malah dia sebenarnya dibandingin sama orang Indonesia juga sama aja. Tapi karena dia itu bule, Ya. nah kita tuh jadi kayak takut gitu loh ngomongnya, kayak kita juga jiper dengan bahasanya aja udah bingung dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lo ada atau sih ada story apa gitu yang menurut lo bisa ceritain sebagai bule. Privilege bro. Privilege lo as a foreigner. Gue pasti sih kalau di klub malam dia dapat privilege ya. Maksudnya cewek-cewek tuh ngeliat, wah bule nih ganteng. Kalau gue sih itu ya pasti. It's Halo. a good question. Privilege. You mean what? Professionally atau personally? Professionally deh. Professionally? Ya. Biasanya bule minimal posisi biasanya manager, ya Ya. kan? Gak ada bule yang lagi datang untuk engineer atau biasanya like Ya, ya. manager, direktur. Jadi posisi udah tinggi, so Betul. pasti ada advantage already. Now I think it's not just easy for bule to work. I see many bule come and then they go back pulang Ya. because nggak bisa integrate, nggak bisa kerja sama orang di sini, orang Indonesia, right? And this is not easy. Yeah. Oke. Yeah. Pernah nggak waktu But jadi it's true. Life is good here. Yeah, I life must is say. good. Of course. I will be lying if I said life is good. Jadi udah tertarik tetap jadi warga negara Prancis apa Indonesia? WNI. Nah, tetap warga negara tetap sana sih, gila lo. Itu emang paspor kuat. gimana ya? Emang orang bule tuh. Ya. Terus nggak bisa. Kalau misalnya sama nggak bisa. Except if I marry Indonesian girl, Oh, baru bisa. baru bisa. Nggak bisa. Oh, oke. Kecuali naturalisasi olahraga ya. Yes. Lo Nin gimana jadi? Mau keluar lagi apa memilih di Indo aja Kalau akhirnya? sekarang sih di sini dulu. Karena keluarga ya. Jadi Terus next plan lo gimana sama sama pertarian perbaletan ini? duniawi ini, dunia balet ini maksudnya. Gimana? Coba saran-saran lu buat pemerintah ini. Biar coba, ya bener dong. Maksud gua siapa tahu kan nanti ada yang nonton siapa menteri apa kita kasih nih Pak dari pelaku balet. Jadi biar diperhatiin apa gimana. Maksudnya kan lo nyalain pemerintah nih tadi. Iya nggak? Enggak nyalahin. Lu jangan kayak Siapa gitu. yang nyalahin? Enggak, katanya kan pemerintah kurang dukung. Nah, apa sih yang kalian harapin tuh sebenarnya maksudnya dari si balet-balet ini? Sebenarnya Mau disupportnya apa gitu? kalau di luar itu kan sebenarnya kita di sana tuh ada sistem pajaknya, itu tuh orang-orang tuh bisa kayak menyisihkan sebagian pajaknya tuh buat seni. Di sini enggak ya? Jadi itu bisa ngebantu Di sini nggak ada? penari-penari di sini belum. Di sini tuh belum, makanya. Di sini pajak kita buat apa sih? Nah, itu tanya sama yang Terus Nanya lagi. bisa kayak gitu. Kalau Terus di luar tuh udah banyak banget grants yang gua takut deh. di sana tuh udah mulai banyak, bukan udah mulai banyak ya, udah banyak yang apa ngasih grants gitu, kayak funding. Kalau di sini belum sebanyak itu gitu. Makanya pengen ngebuktiin juga sih kalau kita tuh di sini juga nggak kalah sama mereka dan bisa. Grants-nya tuh gitu. dari mana biasanya? Company gitu Company-company. maksudnya. Oh, oke. Tahu grants gak? Did you get grants to go there? Dana hibah gitu Dana loh. duit. No, No. yeah. Scholarship. Scholarship. Iya. Okay. Terus maksud gua Gitu. balet ini nih nggak ada ya di Olimpik itu nggak ada ya? Di pertandingan nggak sih? Ada. Ada. Apa, Oh antar lomba- Indonesia lawan ini ada. Di Olimpik ada? bukan di Olimpik sih bilangnya, lebih Oh kayak, dia sebagai performance doang, nggak dilombain. ada lomba balet tuh ada. Tapi belum nggak ada resmi kayak di Olimpiade gitu Nah, nggak ada. ya itu nggak ada. Karena dia nggak masuk sports kan. Iya, padahal sebenarnya udah Padahal nari skate itu ada di Olimpik ya? ada. Apa? Skate apa sih ngomongnya tuh? Yang Pakai tangan. kagak. Yang skatering itu loh, yang ini apa sih namanya? Dia aja nggak tahu. yang berdua yang couple skatering. Gimnastik, Oh, apa sih? patinage ya, skating ya. Iya, yang di Couple skatering gitu loh. Ice skating. Ice skating. Ice skating berdua, terus dia ya kayak dancing gitu. Nah itu tuh ada di Olimpik. Ya mungkin karena kayak kalau tari juga kan ada sisi apa namanya estetiknya gitu ya, yang agak sulit untuk dinilai untuk
dibikin kompetisi gitu kali ya. Oke deh. Udah kali? Udah. Cukup? Oke, thank you for coming bro. Thank you guys. Thank you Ya, banget. terima kasih. See you. Thank you, bro. Nin. Semoga kopinya sukses. Thank you. Ya, enak Makin loh kopinya. makin banyak ininya apa namanya? Ini tersedia juga kan di GoFood, Grab. GoFood ada, Grab belum, ID Grab follow belum. us. Yes. Kalau Ya, bisa. ntar ditampilin 314coffee.id. di sini nih, di Siap. atas. Oke. Thank you, Nin. guys. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Bye.